Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna Puji Astuti. Saya dari Prodi PAUD Reguler 2018. Saya dari Universitas Pancasakti Kampus D Bekasi. Di sini saya akan memenuhi ujian akhir semester dengan mata kuliah statistik dasar dengan dosen pengampu Ibu Insinyurita Intan Anggraini MPD. Baik, di sini saya akan membahas tentang uji main with new test. Ini adalah persyaratan untuk mengikuti ujian akhir semester. Kemudian, uji Human with Me merupakan pengujian untuk mengetahui apakah ada perbedaan nyata antara rata-rata dua populasi yang distribusinya sama melalui dua sampel independen yang diambil dari kedua populasi. Uji ini merupakan uji yang digunakan untuk menguji dua sampel independen atau disebut dengan two independent sample test dengan bentuk data ordinal. Prosedur pengujian dapat dilakukan sebagai berikut. Pertama, susun kedua hasil pengamatan menjadi satu kelompok sampel. Kedua, hitung jenjang atau ranking untuk tiap-tiap nilai dalam sampel gabungan. Tiga, jenjang atau ranking diberikan mulai dari nilai terkecil sampai terbesar. Keempat, nilai beda sama diberi jenjang rata-rata. Kelima, selanjutnya jumlahkan nilai jenjang untuk masing-masing sampel. Keenam, hitung nilai U dengan menggunakan rumus. Hitung uji Human dengan menggunakan rumus. Ya, uji 1 itu ada jumlah sampel dan jumlah sampel ke-1 serta jumlah sampel kedua. Nah, di situ ada ditambah jumlah sampel 1 yang tadi dengan jumlah sampel kedua itu dibagi 2, lalu dikurangi R1, yaitu jumlah jenjang pada sampel 1. Berikutnya juga sama, uji yang kedua itu ada jumlah sampel 1 dan jumlah sampel 2, lalu ditambah hasilnya nanti ada di situ jumlah sampel 2 ditambah dengan 1 dibagi 2 dikurang dengan jumlah jenjang pada sampel kedua. Nah, kita lanjut lagi. Yang ketujuh tadi. Di antara nilai uji 1 dan nilai uji 2 yang lebih kecil digunakan sebagai uji hitung untuk dibandingkan dengan uji tabel. Nah, yang kedelapan. Jika nilai U hitung pada nomor 7 lebih besar dari N1, N2, maka nilai tersebut adalah nilai U. Dan nilai U dapat dihitung dengan rumus uji sama dengan N1, N2 dikurang uji. Lalu yang ke-9 dengan kriteria pengambilan keputusan. Di situ ada HO diterima bila uji hitung itu lebih besar dari uji tabel. Ya, terus di situ ada HO ditolak bila uji hitung itu lebih kecil dari uji tabel. Ya, itu ada sampel 1 dan sampel kedua. Kita ke contoh ya. Gunakan uji main with new test untuk menyelesaikan soal berikut. Untuk meningkatkan produktivitas sekelompok petani diberi bantuan saprodi oleh pemerintah. Sesudah beberapa tahun ingin diketahui apakah ada perbedaan produktivitas pada petani yang diberi bantuan yang tidak mendapat bantuan pemerintah. Berikut diberikan data nilai produktivitas yang diperoleh dari dua kelompok petani tersebut. Ada tabel produktivitas petani yang mendapat bantuan dari pemerintah dan yang tidak mendapat bantuan. Baik, di sini ada nilai produktivitas. Di sini ada nilai produktivitas yang tidak mendapat bantuan, ada nilai produktivitas yang mendapatkan bantuan. Di sana ada 10 populasinya
Lalu di sini ada nilai produktivitasnya 60, 70, 70, 50, 50 dan 60. Itu data yang kita dapat ya dari petani yang tidak mendapat bantuan, nilai produktivitasnya. Lalu di sebelah kanannya ada petani yang mendapat bantuan, itu nilai produktivitasnya. Jadi yang di sebelah kiri tadi yang tidak mendapat bantuan, yang di sebelah kanan yang mendapat bantuan. Jawabannya tadi hipotesis HO itu tidak terdapat perbedaan produktivitas petani yang mendapat bantuan dan tidak mendapat bantuan pemerintah. H1 terdapat perbedaan produktivitas petani yang mendapat bantuan dan tidak mendapat bantuan pemerintah. Jadi kriteria pengambilan keputusan diterima HO bila uji HIT-nya itu lebih besar dari uji tabel. Sedangkan tolak HO bila uji HIT-nya lebih kecil dari uji tabel. Oke, yang C uji kedua sampel N1 dan N2 di atas digabungkan, itu sampel 1 dan sampel 2 ya. Di atas gabungan untuk dibuat ranking, data gabungan sampel 1 dan sampel 2 ini disusun dalam tabel seperti berikut ini. Sini adalah hasil dari sampel gabungan yang tadi kita masukkan, kita urutkan ke dalam tabel berikut ini. Jadi tadi nilai produktivitas yang tidak mendapatkan bantuan kita taruh di sini 60, 70, 50. Kita berdasarkan data yang tadi yang di awal itu. Lalu jenjangnya sudah kita hitung tadi di belakang itu ada 7, 14,5, 2, 7, 14,5 dan 7. Nah, itu kita taruh jenjangnya. Nah, di situ kita totalkan jumlahnya menjadi R1 sama dengan 90. Nah, di sini kita mengetahui bahwa di sini ada total keseluruhan dari R2 adalah 2,35. Ada tabel produktivitas petani yang mendapat bantuan dari pemerintah dan yang tidak mendapat bantuan. Baik, di sini ada nilai produktivitas. Di sini ada nilai produktivitas yang tidak mendapat bantuan, ada nilai produktivitas yang mendapatkan bantuan. Di sana ada 10 populasinya, lalu di sini ada nilai produktivitasnya 60, 70, 70, 50, 50 dan 60. Itu data yang kita dapat ya dari petani yang tidak mendapat bantuan, nilai produktivitasnya. Lalu di sebelah kanannya ada petani yang mendapat bantuan, itu nilai produktivitasnya. Jadi yang di sebelah kiri tadi yang tidak mendapat bantuan, yang di sebelah kanan yang mendapat bantuan. Ini adalah hasil dari tadi penghitungan kita ya. Karena nilai R1 itu lebih kecil dari R2, maka nilai uji dihitung dengan rumus uji 1 sama dengan sampel 1, sampel 2 ditambah sampel 1 dan dikali sampel 1 ditambah 1 dikurangin 2, nanti dikurang menjadi R1. Nah, di sini ada penghitungannya. Oke, di situ ada, kita masukkan ya, di situ 10 kali 15. Lalu dimasukkan N1-nya itu 10. Lalu tadi N1 10 ditambah 1 sama dengan 2. R1-nya tadi kita sudah dapatkan hasilnya di tabel tadi ya. Nah, di R1 itu totalnya adalah 90. Nah, kita totalkan jadi 115. Nah, di sini ada sampel kedua. 10 dikali 15 dibagi 2 sama dengan 75. Nah, itu lebih kecil dari U1. Itu kan 115 tadi U1-nya ya. Oke. Sehingga dilanjutkan dengan menghitung nilai U1-nya dengan U1 sama dengan sampel 1, sampel 2 dikurang uji. Yaitu 10 dikali 15 dikurang 115 sama dengan 35. Bandingkan dengan hasil berikut di bawah ini. Nah, di sini ada D ya, hasil. Dengan taraf kesalahan karena ini kan 5% ya, karena di
pertanian ya, 5% kesalahannya, maka diperoleh, itu dari rumusnya ya. Nah, diperoleh U table yaitu sama dengan 39, dan di bawahnya ada U hitnya yaitu 35. Jadi kriteria pengujiannya diterima karena karena HO-nya itu bila lebih kecil dari uji tabelnya. Nah, tolak HO bila U hitnya lebih kecil dari U table. Dari hasil di atas, karena U hitnya sama dengan 35, itu lebih kecil karena U table-nya adalah 39. Maka HO ditolak dan HI diterima dengan tingkat kepercayaan 95%. Jadi kesimpulannya, dari hasil pengujian data di atas dan kriteria keputusan yang dibuat, maka dapat disimpulkan terdapat perbedaan produktivitas petani yang mendapat bantuan dan tidak mendapat bantuan pemerintah. Bila N1 atau N2 itu lebih besar 20 digunakan pendekatan kurva normal. Baik, kita bisa lihat tabel di sini. Ini untuk N1-nya kita bisa lihat di 15. Lalu di sini ada N2-nya. N2-nya yang horizontal ya, ke samping kanan itu kita lihat 20. Lalu kita pertemukan 20 ke bawah, 15-nya ke samping dari N1. Nah, itu kita bisa bertemu di situ ada angka 90. Nah, disitulah jawaban kita dari uji Man with Me. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Demikian presentasi dari saya untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Statistika Dasar. Terima kasih. Mohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan baik dalam pengucapan dan penulisan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.